Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada yang menyaksikan kolak dari saluran TVmu, channel YouTube ataupun saluran lainnya. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran tentunya dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan pemirsa, senang sekali karena program kolak kali ini hadir dalam edisi khusus yaitu bertemakan Tadarus Ramadan. Dan seperti biasa saya akan membacakan sebuah pantun pembuka pemirsa. Dari Jakarta ke Pekalongan, naik kereta berangkat malam. Jumpa kita di Tadarus Ramadan untuk meningkatkan wawasan agama. Ya, program kolak Tadarus Ramadan ini akan menghadirkan berbagai macam tema populer yang akan kita bahas dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Dan juga berbagai peristiwa penting dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Dan tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MID. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik Vini. Alhamdulillah. Senang sekali ya Prof bisa kembali menyapa pemirsa TVmu ini, dan kita kali ini akan membahas tema Prof mengenai the power of routinity. Nah ini seperti apa nih Prof? Apakah ini ada kaitannya juga rutinitas yang kita jalani dapat membentuk kebiasaan dan karakter kita Prof? Bagaimana nih Prof? Ya, banyak orang yang mengkritik rutinitas ya. Iya. Wah, kita melaksanakan sesuatu jangan hanya rutinitas dong gitu kan. Tetapi ternyata banyak penelitian yang menunjukkan melaksanakan suatu kegiatan secara rutin, secara ajak itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar ya. Ada yang misalnya meneliti tentang rutinitas jalan kaki. Ya. Kalau orang itu punya rutinitas jalan kaki, katakanlah misalnya ya dalam sehari itu setengah jam misalnya, itu ternyata punya pengaruh yang besar terhadap kesehatan kita. Ya, punya pengaruh terhadap bagaimana juga stamina kita ini, karena dengan gerakan yang rutin itu kemudian bisa membuat kita memiliki tekanan darah yang normal, kemudian juga ya berbagai hal misalnya asam urat, kemudian kolesterol atau gula darah itu semuanya bisa terkontrol karena kita rutin melaksanakan sesuatu. Ya sederhana saja kan, 30 menit itu mungkin tidak lama gitu. Nah, tetapi kalau itu rutin itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar gitu. Nah, banyak juga misalnya yang berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan sesuatu secara terjadwal dengan baik ya. Ya, misalnya ada pengajian rutin. Nah, pengajian rutin itu kan berarti pengajian yang rutin diselenggarakan. Ya, itu kan ternyata punya pengaruh yang besar ya untuk bagaimana kita ini bisa membangun kohesivitas dan membangun soliditas gerakan. Jadi kita menjadi lebih kohesif, lebih solid, dan kemudian bisa bergerak dengan lebih baik karena apa? Rutin. Karena terbiasa ya. Karena rutin. Jadi misalnya pengajian Ahad pagi. Itu kalau kita rutin menyelenggarakan, nanti orang akan terbiasa datang ke situ. Bahkan menjadwalkan sebagai kegiatan mingguan ya, kegiatan sepekan sekali itu mengikuti pengajian gitu. Bahkan kemudian kalau misalnya pengajiannya itu pakai durasi atau waktu tertentu. Misalnya dimulai jam 6 selesai jam 7. Nah, itu orang kemudian akan menjadwalkan. Saya suatu saat datang ke salah satu cabang di Jawa Tengah gitu ya. Itu ada pengajian yang rutin diselenggarakan setiap hari Ahad dari jam 6 sampai jam 7. Walaupun ustadznya belum datang, kalau jam 6 tetap dimulai. Jamaahnya belum datang, pokoknya jam 6 dimulai. Nah, kemudian jam 7 selesai. Mau penceramahnya ustadznya masih ceramah, jamaahnya satu persatu sudah mulai pergi. Karena mereka ini ngaji sebelum ke pasar. Kebetulan cabangnya ini dekat dengan pasar, jadi mereka ini mengisi waktu persiapan ke pasar itu dengan pengajian. Itu rutin gitu kan.
Kalau di beberapa misalnya ada ranting yang pengajian rutin malam Senin misalnya kan, ngaji tafsir gitu. Kalau rutin itu kan kita bisa buat tema. Jadi karena rutin maka bisa dibuat bersambung gitu kan, yang membuat kita bisa mendalami sesuatu secara utuh. Ya sering misalnya karena rutin kemudian bisa jadi serial gitu kan. Nah, tapi seringnya serial-serial ini kan kaitannya dengan misalnya sinetron ya, drama Opera Sabun. Nah, itu kan rutin itu serial kan. Ya, padahal bisa untuk belajar ya Prof ya. Ya, Opera Sabun itu kan setiap kali selesai itu penasaran itu kan ditunggu lagi pekan depan ini, nggak sabar nih apa ini kelanjutannya gitu. Itu karena rutin gitu. Karena itu maka rutinitas itu memang sesuatu yang membuat kita ini bisa memiliki orientasi untuk bagaimana melaksanakan sesuatu sebagai bagian dari aktivitas kita. Kita membayangkan kalau pengajian rutin itu nanti ketemu siapa yang datang di situ gitu kan. Kemudian bisa melihat keadaannya bagaimana, sehingga di acara-acara rutin itu kan bisa menjadi semacam reuni gitu kan, bisa menjadi semacam rekreasi juga gitu. Ketemu orang secara rutin itu kan seperti rekreasi juga gitu. Yang karena itu maka kemudian kita ini bisa memiliki kekuatan itu berasal dari intensitas pertemuan. Jadi kalau kita itu sering bertemu, akhirnya kan kita semakin akrab ya satu dengan yang lain, bahkan kemudian bisa saling bekerja sama, saling menolong satu dengan yang lain gitu. Yang karenanya rutinitas itu adalah sesuatu yang banyak manfaatnya. Tetapi memang dalam rutinitas itu ada hal yang juga menurut saya perlu dilakukan penyempurnaan. Karena kalau itu hanya rutin saja, mungkin juga bisa menimbulkan kejenuhan. Bosen ya Prof ya. Bolak-balik begitu gitu. Ya bolak-balik begitu. Apalagi kalau pengajian rutin temanya sama terus. Wah, jadi seperti sudah hafal nih. Ini jamaahnya hafal, ini pengajian apa muter kaset itu kira-kira begitu ya. Pengajian atau muter kaset itu. Karena itu agar rutinitas ini tetap memiliki power, memiliki kekuatan, memang rutinitas itu hanyalah timing gitu. Tetapi kontennya, isinya itu harus terus kita sempurnakan, terus kita perbaiki. Sehingga karena itu rutinitas itu tidak menjemukan, tidak menjemukan. Karena kalau sesuatu dikaitkan dengan rutinitas, orang-orang suka mengaitkannya seperti kurang memberikan yang terbaik. Karena misalnya orang melakukan satu hanya sekedar untuk rutinitas saja, jadi tidak memberikan hasil yang terbaik gitu. Padahal sebenarnya bisa untuk lebih baik lagi dilakukan. Karena itu rutin, tetapi setiap kali bertemu ada yang baru. Harus ada kebaruan membuat ya, orang Prof. itu senantiasa pengen datang. Sehingga rutinitas itu tidak sekedar habitual ya atau repetition, pengulangan, tetapi juga ada inovasi gitu. Walaupun mungkin tidak harus yang sangat besar. Ya, kecil tapi selalu ada yang berubah. Itu kan membuat orang kemudian senantiasa ingin datang, senantiasa ingin melakukan, dan kemudian memang ada peningkatan gitu. Nah, bagaimana ini Prof agar rutinitas itu bisa mencerahkan kita ya Prof ya, mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, karena kadang untuk memulai suatu rutinitas yang baik saja itu kan sulit ya Prof ya. Itu butuh kemauan yang besar. Nah, kita akan membahasnya di segmen berikutnya ya Prof ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi usai yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kali ini kita membahas mengenai the power of routinity, yaitu dahsyatnya dari sebuah rutinitas, ya Prof ya. Nah, Prof, ini bagaimana agar sebuah rutinitas itu bisa mencerahkan kita, membangun kita dalam konteks secara pribadi dan juga mungkin dalam kaitannya organisasi ya Prof, ataupun juga rutinitas kebangsaan nih yang bisa kita populerkan begitu Prof. Ya, kuncinya rutinitas itu memang kita laksanakan dari hal yang ringan ya. Yang ringan. Jangan kita paksakan, apalagi dalam katanya dengan persoalan agama gitu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutikun. Ini hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim. Wahai manusia,
ya ambillah pekerjaan sesuai dengan kemampuan Anda semua. Nah, jadi kuncinya kita ini jangan memaksa dalam melaksanakan sesuatu. Karena ada orang yang karena ingin berubah, terus berubahnya itu sangat drastis, dia maksa. Nah, perintah, iya karena itu di dalam Al-Quran misalnya kita juga diingatkan ittaqullaha mastata'tum gitu kan, hendaknya kamu itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ya jangan dipaksakan. Nggak apa-apa jadi Prof ya, berproses ya Prof ya. Ya kan berproses. Nah, proses itu kan di situ ada rutinitas kan, berproses itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain gitu kita mendapatkan keterangan ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ini juga sama, ini ada di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim itu. Ahabbul a'mal ya, perbuatan yang paling disukai ilallahi ta'ala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla. Sesuatu yang dilaksanakan secara rutin, secara dawam walaupun sedikit. Nah, walaupun sedikit. Karena itu kalau kita punya kebiasaan untuk melaksanakan sesuatu secara rutin ya, walaupun sedikit itu efeknya, dampaknya akan sangat besar. Ya ada ungkapan misalnya dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu kan satu ungkapan di mana rutinitas kan, sedikit tapi terus itu kan lama-lama juga jadi bukit itu. Karena itu maka rutinitas itu memang menjadi salah satu bagian dari proses untuk kita bisa mencapai sesuatu yang besar dengan cara yang ringan gitu. Dengan cara yang ringan, dengan cara yang tidak kita paksakan. Dalam banyak hal misalnya kita mendapatkan keterangan, misalnya di Quran dijelaskan orang mukmin yang sukses ya, qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang sukses itu diantaranya apa? Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun gitu. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah menjaga itu maksudnya apa? Dia jangan sampai tidak melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Nah menjaga itu, sehingga kalau kita tuh rutin melaksanakan sholat ya, tiap subuh ya kita sholat, kemudian duhur, asar, maghrib, isya itu kalau kita rutin melaksanakan, itu akan menjadi sebab kita tuh menjadi sukses. Karena apa? Setiap sholat kita melakukan spiritual refreshing ya, merefresh spiritualitas kita, ya meminta ampun kepada Allah segala dosa, dan kita kemudian bisa merefresh pemikiran kita gitu kan. Ada yang berpendapat bahwa kalau kita itu sudah stuck gitu, sudah stuck ya, sudah mentok, itu kan perlu refreshing. Nah, refreshing dalam bentuk misalnya spiritual itu, sehingga kita selesai itu punya semangat baru, punya spirit baru, ya, dan kemudian kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam ayat yang lain disebutkan walladzina ma'ala sholatihim daimun gitu. Orang-orang yang sholatnya itu daim, dawam, terus menerus gitu. Maksudnya apa? Bukan sepanjang hari kita sholat ya, tapi sholat itu dilaksanakan secara terus menerus gitu. Itu kan kekuatan dari rutinitas. Ya. Sehingga karena itu maka kalau kita itu ingin untuk menjadi lebih baik, memang ya kita harus melaksanakan sesuatu secara rutin ya. Di pertemuan yang dulu kita bahas misalnya membahas tentang membaca ya. Kalau orang itu rutin membaca, nggak harus satu buku diselesaikan, tapi mungkin kita baca saya sedikit lah, barang ya, berapa mungkin satu bab gitu kan, atau mungkin bahkan berapa lembar gitu. Asalkan rutin itu malah kita bisa ingat dengan baik gitu. Atau misalnya menulis ya, menulis itu kan banyak penulis hebat itu menulisnya rutin gitu. Saya punya kawan seorang penulis yang sangat produktif gitu. Saya tanya bagaimana caranya Prof bisa produktif begitu gitu. Nah dia menyampaikan ke saya rasanya apa? Saya tidur cepat. Tidur cepat maksudnya ya paling lambat jam 10 lah dia tidur itu. Nah terus itu dia istirahat ya tidur. Nah kira-kira jam 3 dia bangun. Berarti kan sudah 5 jam dia tidur. Saya kira ya usia saya ini 5 jam sudah cukup gitu. Nah kemudian setelah itu dia sholat malam. Nah, selesai sholat malam dia nggak tidur, dia nulis ya. Dia nulis sampai subuh. Nah, setelah subuh baru dia melaksanakan sholat subuh, rutin begitu. Nah, karena itu maka kalau kita melaksanakan sesuatu secara rutin, itu nggak berat, tetapi hasilnya akan terlihat. Gitu. Kan banyak ya orang yang bekerja dengan model SKS itu, sistem kebut semalam. Wah, karena mengejar deadline apa ngelembur, kan jadi fisik kita menjadi tidak sehat. Coba kalau misalnya kita tuh rutin gitu kan, dibiasakan
ya misalnya nulis tesis atau nulis disertasi. Kalau langsung sekali nulis sekian ratus halaman berat ya. Tapi kalau misalnya kita biasakan rutin gitu sehari nulis 1 halaman, kemudian disambung lagi, itu ternyata bisa selesai. Bagus, gitu. Ya. Jadi banyak orang yang punya karya-karya besar itu tidak melaksanakannya dengan model yang dia ngebut, bahkan untuk itu dia harus mengasingkan diri ya, melakukan sabbatical gitu. Tapi dia cukup saja rutin, biasa aktivitas, tapi memang dia atur dengan waktu yang sangat disiplin gitu. Sehingga karena itu kalau kita tuh biasa misalnya bangun malam ya, rutin bangun malam itu walaupun nggak nyalakan waker, bangun juga kita itu. Karena sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi rutinitas, ya, ada automaticity dari sistem dalam tubuh kita ini. Jadi otak kita ini menurut teori neuroscience itu merekam apa yang kita perintahkan. Jadi kalau misalnya kita memerintahkan kepada otak kita itu untuk saya mau bangun jam 3 gitu. Nanti jam 3 itu walaupun waker tidak kita nyalakan, kita terbangun. Kita bangun otomatis ya. Karena otak kita merekam itu. Otak kita merekam itu. Tapi kadang-kadang problemnya kan bangun tapi tidur lagi. Atau misalnya nyalakan waker, hanya matikan waker saja. Namanya waker. Lanjut kan. Lagi. Wake kan artinya membuat awake, membuat sadar. Malah kadang-kadang ini waker ganggu aja padahal tadi dia ngeset. Padahal dia ngeset. Karena itu kalau kita tuh rutin, kita punya namanya body clock. Ya, body clock itu jam tubuh. Sehingga walaupun kita tuh sangat capek karena terbiasa ya rutin bangun jam 3. Jam 3 itu kita bangun. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten dengan apa yang menjadi kebiasaan itu gitu. Sehingga karena itu maka Islam itu mengajari kita untuk dalam melakukan kebaikan itu juga jangan memaksa. Itu jangan berubah secara drastis, sangat revolusioner gitu, tapi bisa perubahan itu dimulai dari hal yang sangat kecil kan, hal yang sangat sederhana gitu, tetapi kita melaksanakannya secara rutin. Gitu. Kita pada waktunya jam sekian gitu ya. Ada yang saya tuh punya kawan ya, setiap jam 3 itu saya cek dia selalu kirim WA ke saya. Isinya mendoakan supaya senantiasa sehat dan sebagainya gitu. Karena itu kadang-kadang kalau di grup itu ada yang bilang, kamu update status untuk menunjukkan Anda masih hidup gitu. Kalau nggak pernah lagi, wah ini masih hidup apa enggak gitu kan. Jangan-jangan karena nggak pernah atau sakit atau apa. Nah itu kan saya kira pentingnya kita tuh rutin punya rutinitas gitu. Dan sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, tetapi kita laksanakan secara rutin. Karena itu jangan membiasakan jangan berpendapat bahwa hal yang kecil itu tidak ada gunanya. Gitu. Hal yang kecil tidak ada gunanya. Ada buku judulnya Tipping Point ya. Tipping Point itu menjelaskan bahwa banyak hal besar itu kan terjadi dari perubahan-perubahan kecil yang kadang-kadang manusia tidak menyadarinya. Misalnya orang mengagumi garis yang sangat bagus itu ya, tapi orang lupa bahwa garis itu kan sebenarnya himpunan titik yang bersambung. Kalau kita bikin titik kemudian disambungkan jadilah dia garis kan gitu. Karena itu misalnya sebuah garis menjadi terputus karena ada satu titik yang hilang. Karena itu jangan mengabaikan sesuatu yang kecil. Kalau sesuatu kecil itu kita abaikan, nanti kita akan mengabaikan hal yang besar. Nah, disinilah sebenarnya habit itu bisa dibangun dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang kecil, tetapi kita melaksanakannya dengan frekuensi yang sangat tinggi. Gitu. Karena itu orang mau menghafal misalnya. Kalau menghafal secara sekaligus itu berat, tetapi bisa menghafal sedikit, tetapi rutin gitu. Karena itu dalam teori menghafal itu ada rumus begini. 2 kali 10 itu lebih baik daripada 10 kali 2. 2 kali 10 kan hasilnya sama-sama 20. 10 kali 2 langsung banyak 20 juga kan itu. Kalau 2 kali 10 itu kita belajar hanya 2 menit. Sedikit ya 2 menit, tapi 10 kali. Nah itu hasilnya lebih baik daripada belajar 10 menit tapi hanya 2 kali. Itu. Karena itu dalam teori memori, kalau kita sedang menghafal hari ini, itu mungkin bisa mengingat 80%.
Tapi begitu tidak kita ulangi, itu langsung turun bisa sampai tinggal 20%. Nah, namanya memori decay ya, memori kita tuh mengalami pengurangan yang luar biasa. Karena itu maka pengulangan yang menunjukkan adanya rutinitas untuk membaca kembali yang sudah kita hafal itu akan membuat memori kita ini menjadi kuat. Dan ingatan kita menjadi sangat mendalam. Jadi the strength and the depth of our memory. Ya, kekuatan dan kedalaman memori kita ini kan bergantung pada pengulangan. Dan pengulangan itu kan menunjukkan adanya rutinitas gitu kan. Rutinitas kita melaksanakan sesuatu. Jadi nggak harus besar, nggak harus berat gitu. Asalkan kita itu rutin, insya Allah hasilnya akan bisa optimal dan bisa mencapai hasil yang seperti yang kita harapkan gitu. Baik, ini luar biasa sekali karena ternyata dari rutinitas itu bisa dimulai dari hal yang kecil, yang ringan, namun kita lakukan berulang kali sesering mungkin hingga bisa mendatangkan hal yang luar biasa ya Prof ya. Apalagi jika itu sebuah rutinitas yang bernilai kebaikan ya Prof ya. Baik Prof, kita akan lanjut lagi Prof. Kita jeda sejenak ya Prof ya. Pemirsa, kita jeda sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kolak edisi spesial Tadarus Ramadan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang sangat menarik ini mengenai the power of routinity. Jadi Prof, apa nih poin penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa mempunyai suatu rutinitas yang baik Prof? Baik untuk diri kita, dari segi agama dan juga lainnya Prof. Ya, pertama memang kita harus memulai dari komitmen ya. Dimulai dari niat itu, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi lebih baik. Itu yang pertama itu. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil, hal yang ringan, yang memang itu mudah dilakukan. Sehingga dalam teori behaviorisme misalnya ya disebutkan kalau orang itu ingin berubah itu ada namanya teori threshold ya. Teori threshold itu artinya orang itu memang berusaha untuk ditingkatkan menjadi lebih baik, membentuk kebiasaan baru, tapi caranya dengan cara yang sangat ringan. Nah, dari ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu gitu. Karena kalau yang kita laksanakan ini ringan dan mudah, kita menjadi bersemangat. Ya kan, bersemangat karena keberhasilan kita mengerjakan sesuatu itu menjadi modal, itu menjadi motivasi untuk kita ini mengerjakan lagi yang berikutnya. Tetapi kalau langsung berat, ya, memang ada yang bilang, udahlah pokoknya langsung berat aja nanti juga lama-lama dia bisa gitu. Ya ada juga teori seperti itu namanya incompatible stimuli. Pokoknya paksa aja, nanti lama-lama juga dia akan bisa gitu. Tetapi saya lebih cenderung kepada yang pertama, yaitu model threshold itu. Jadi kita biasakan dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencoba untuk melaksanakan itu tidak sekedar pengulangan, tetapi memang ada pembaharuan gitu, ada pembaharuan sehingga ada hal yang selalu baru yang kita lihat. Jadi kalau ada hal selalu baru, tadi kembali ke segmen pertama tadi ya, kalau pengajian kita ini ada selalu yang baru. Nah, orang kan sering kali datang, mungkin materinya selalu baru. Jadi dinanti-nanti ya Prof. Jadi dinanti-nanti begitu. Iya, penasaran ya, nih. Penasaran. Kemudian yang berikutnya apa? Itu akan menjadi bagian dari reinforce ya, penguatan gitu, menjadi penguatan. Karena itu kan kadang misalnya dalam teori belajar ya, kemampuan kita melaksanakan sesuatu itu kan berkorelasi dengan frekuensi kita belajar. Ya kan? Frekuensi kita belajar. Ada orang yang menyebut dengan teori trial and error itu, coba-coba dan gagal ya. Itu gagal maning gitu. Tapi orang belajar dari kegagalan itu diulangi rutin gitu sehingga lama-lama dia kemudian bisa berhasil gitu. Karena itu rutinitas tidak sekedar sesuatu yang sifatnya hanya ritual gitu. Maksudnya ritual itu kan sesuatu yang secara rutin, tetapi memang pengulangan yang dia bermakna, ya meaningful repetition gitu. Pengulangan tapi bermakna karena apa tadi? Selalu ada inovasi, ada hal yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kemudian kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita mencoba melakukan perubahan-perubahan dalam
dalam perilaku kita, dalam kebiasaan kita, baik misalnya kebiasaan makan, ya, kebiasaan membaca gitu. Selama Ramadan ini kan kita mulai ada habit nih, ada kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Awalnya itu eksternal, pembiasaan, ya. Pembiasaan itu kan engineering, ya, rekayasa. Nah, tetapi kemudian atau conditioning gitu, atau conditioning. Nah, tapi kemudian setelah itu, kalau rutin ini dilaksanakan, nggak usah banyak-banyak, ya. Mungkin setelah sholat mungkin 1-2 halaman gitu kan. Nanti kita tingkatkan terus. Kalau itu rutin, itu kan ternyata 1 bulan bisa 30 juz ini misalnya begitu. Tapi nggak usah dipaksa gitu, nggak usah pakai harik, ya, nggak usah maksa. Baca aja rutin gitu, sesempatnya kita baca, sehingga kemudian itu akan tertanam dalam diri kita dan akan memperkuat memori kita itu. Nah, begitu pula dengan tadi misalnya kebiasaan kita melaksanakan sholat malam. Kan kalau tidak Ramadan kan kita nggak biasa sholat malam, ya. Nah, sekarang Ramadan kan kita biasakan ya, sholat malam itu. Kemudian makan, ya, ada perubahan itu. Ya habit, ya, makannya itu ya teorinya biasanya 3 kali, ya jadi 2 kali itu kita biasakan gitu. Jangan sampai kalau siang hari puasa, kalau malam puasin. Itu repot itu. Akhirnya kalau malam seperti balas dendam. Wah, bisa bermasalah secara kesehatan kan. Nah, awalnya berat, ya, awalnya kan sangat berat. Karena itu ya memang rutinitas itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa mencapai hal yang besar dengan melaksanakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, hal-hal yang ringan, tetapi dilaksanakannya secara konsisten dan terus-menerus. Itulah yang kemudian dalam istilah agama disebut dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya kan konsisten. Kalau kita konsisten, ya, walaupun tidak banyak yang kita lakukan, tidak harus besar yang kita lakukan, itu adalah amal yang disukai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla, kan. Perbuatan baik yang dicintai oleh Allah adalah perbuatan baik yang dilaksanakan secara rutin, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil, walaupun sesuatu yang sedikit. Jangan memaksakan diri, ya, latutikun gitu, malatutikun, yang kita tidak mampu melaksanakannya jangan dipaksa. Tetapi juga kemudian jangan leha-leha, udah bisanya begini gitu. Dalam ungkapan Jawa pakai isaku niki, nah, isanya cuma begini, ya nggak begitu. Jangan kemudian bilang isaku niki, kemudian nggak ada upaya meningkat. Tahap awal memang begitu, tapi kemudian kita tingkatkan dengan cara belajar gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya rutinitas dan bagaimana pengaruh rutinitas dalam membentuk karakter, membentuk kepribadian. Dan kemudian mudah-mudahan selesai puasa Ramadan ini kita punya kebiasaan baru, ya, new habit gitu. Dan kemudian menjadi new human being gitu, menjadi figur yang baru karena kita berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya, ini sangat bermanfaat sekali bahwa betapa rutinitas yang kecil kita lakukan pelan-pelan dengan cara yang ringan itu bisa mendatangkan sesuatu yang besar, yang baik, ya Prof, ya, dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa konsisten melakukan rutinitas-rutinitas yang baik sehingga menjadi istiqomah, ya Prof, ya, dan menjadi pribadi baru yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Sekali lagi terima kasih Prof atas penjelasannya tadi, dan juga terima kasih pemirsa telah menyaksikan Kolak Tadarus Ramadan dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan tidak lupa saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Ini burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Vini Auliani dan juga Prof Mukti, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon pamit pemirsa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Kolak hanya di TV Muhammadiyah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.